lu baca nggak usah, gua kan ngambil dari terjemahan ya, dari original teksnya. Gua udah baca original teks, di situ ada juga terjemahan dari original teks ya. Dan mereka akan memandang kepadaku karena mereka yang telah ditikam. Nah, yang ditikam siapa? Mereka apa Syekh? Nggak ada kata mereka kedua. Loh, kok nggak ada kata, coba mana kata mereka di situ kedua? Gini. Ketahuan menipu ya. Nggak usah. Lu kok menipu sekarang gini ya, silakan Goldian untuk menerjemahkan ya. Ini biar adil gitu loh. Biar kelihatan siapa sih penipu sebenarnya. Yes, Bang Samuel. Yes, Bang Samuel. Sabar Bang Wahyu Ilahi, jangan seperti penonton bola. Karena lu diem dulu, gua kan lagi nerangin, lalu nggak usah kepanasan. Nah, kalau lo nyerocos boleh. Kalau gua ngerocos nggak boleh gitu. Oke, gua keluar aja. Goldian, sabar terima dulu, kasih. keduanya. Sabar dulu keduanya. Makanya kalau tadi Bang itu ngambilnya dari bible.com atau apa, jelas pasti beda lah. Baik terjemahan Inggris Indonesia pasti ngikuti konsep daripada penerjemahan Yohanes kan, mengartikan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah Yesus. Dan sebentar. Kita yang Muslim itu sangat mudah diterangkan gitu. Anak saya suruh nerangin tauhid gampang, tinggal baca surat Al-Ikhlas, selesai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Apalagi serupa dengan makhluknya yang pernah jadi mayat. Ketika roh Hasem melayang-layang, sebentar bro. Ketika roh Hasem melayang-layang di permukaan air, di surga nggak kosong. Teman-teman Kristen itu mencari data, mencari dalil dalam kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Tuhannya yang adalah makhluk, adalah pencipta alam semesta. Meski ya seperti yang kita dengarkan tadi, hanya cocokologi saja. Wah, itu dari saya. Oke, sebenarnya sangat disayangkan ya kalau pembicaraan supranatural kayak gitu itu tempatnya ya di gereja kesaksian. Kita mohon diskusi ini substansial dan akademis. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baik, saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan diskusi yang sebelumnya ya, antara Samuel Siaan beserta kawan-kawan dan juga tentunya dari pihak Muslim, saudara kita Ustadz Azuma, Ustadz Alwan, juga mu'alaf cerdas, Goldian Simbolon, HMC, atau Julius ya. Nah, di diskusi yang kedua ini, di sini Samuel Siaan masih berusaha mencoba keberuntungannya ya di dalam mengutarakan konsep ketuhanannya atau cara dia bertuhan ya, walaupun dengan berbagai cara, dengan memberikan kesan bahwa dia itu adalah seorang yang cerdas ya. Memang mungkin sepintas kalau kita lihat dia mempunyai kecerdasan intelektual ya, karena mampu menggunakan banyak kosakata dan juga istilah-istilah di dalam kalimat-kalimatnya. Namun di sini sangat disayangkan sekali itu tidak mampu ya untuk dia menjelaskan tentang Tuhan itu yang sesungguhnya, karena orang yang bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya bukanlah orang yang ahli berbahasa ya, juga bukan orang yang ahli berbicara, serta tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tetapi dibutuhkan rasa ya, artinya kecerdasan spiritual.
Nah, inilah yang terjadi kepada Samuel Syaat ini beserta kawan-kawannya. Bagaimanapun dia mencoba untuk berargumen meyakinkan orang bahwa konsep ketuhanannya yang benar itu secara otomatis akan gugur sendiri kalau kita mengacu kepada tingkat kecerdasan, ya, selain kecerdasan intelektual itu. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini? Kita akan kembali mendengarkan, ya, bagaimana Samuel Syaat dan kawan-kawan ini untuk mempertahankan argumennya. Namun sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus mensiarkan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dia Bang Valen dan Bang Samuel, tadi ada sebuah ayat Zakaria 12 ayat 10, dan saya juga sering dengar dari teman-teman Wanes bahwa itu ada nubuatan kalau Hasem atau Bapa disalib. Silakan Bang Samuel mungkin bisa mengeksposisi sedikit dan nanti ditanggapi oleh Bang Valen. Suara saya dengar ya. Ya, di situ dikatakan di dalam Zakaria 12 ayat 10, mereka memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu di situ. Nah, menurut Valen itu beda versi. Oke, katanya harus baca teks asli. Lalu saya bacakan teks asli. Lalu dia bilang, oh itu versi biblos.com. Oke, karena saya orang yang objektif, saya ajak dia, tunjukkan versimu. Silakan bacakan. Dia bacakan bahasa Inggris. Kemarin tuh di Zoom-nya Umi Dini. Terus ketika saya meminta untuk membacakan teks Ibraninya, dia mulai ngomong tidak berhenti-berhenti. Bahkan Yitzhak masuk ngomong nggak berhenti-berhenti. Saya ulangi, bacakan teks aslinya. Dia tidak membacakan juga. Nah, di sini sudah dilakukan pelanggaran etika. Jadi silakan sekarang Bro Valen silakan jelaskan ya. Tapi sebelumnya itu saya mau ini, tadi di Valen bilang Mesia itu banyak. Nah, lalu dia memakai Yesaya 43 ayat 11. Di situ bukan Mesia tapi Mosia, beda dengan Mesia. Ya. Jadi di sini sepertinya Valen tidak tahu atau mungkin kepleset. Yesaya 43 ayat 11 berkata, aku Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, kalau sekalipun di situ kata juru selamat tidak dipakai kata Mosia, lalu Valen berbalik kepada teks bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana menjelaskan bahwa Yesaya 43:11 itu juru selamat itu Mosia itu harus hanya Yahweh itu sendiri, Hasem itu sendiri. Sementara Valen bilang, oh, juru selamat banyak. Nah, kalau Valen bilang juru selamat banyak, maka kontradiksi dengan Yesaya 43:11. Sementara malaikat sendiri berkata kepada para gembala di Lukas 2 ayat 11, dan para gembala itu saksinya lebih dari satu, karena para gembala, jamak, dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yang lahir adalah juru selamat. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 11, juru selamat hanya Hashem. Silakan. Ya, silakan Bro Valen TikTok. Ya kalau orang mau mengarang bebas sih nggak ada masalah kan saya gitu. Berangkat dari pemahaman Zakaria 12 ayat 10 dengan mengatakan Hashem itu tertikam atau tertusuk dengan konsonan Ibrani dakhar, di mana di dalam original text di dalam Zakaria 12 ayat 10 ada kata Hashem dakhar. Nggak ada. Nggak pernah ada Hashem dakhar, nggak ada. Zakaria 12 ayat 10. Di sana nggak ada narasi bahwa ya nggak ada narasi bahwa Hashem itu tertikam. Tadi sore udah gue jelasin dengan praktisi Judaism juga bahwa di sana nggak ada kata Hashem dakhar atau Hashem tertusuk, nggak ada ya. Tapi kalau kalian membaca dari kitabnya Kristen ada. Kenapa? Karena itu memang kitab Kristen doktrinnya supaya Yesus bisa masuk kan begitu. Tapi kalau ngelihat di dalam teks asli, original teks, nggak ada kata Hashem dakhar, nggak ada. Terus untuk masalah Yesaya tadi ya, tidak ada juru selamat. Yang ada silakan Anda klik aja. Penyelamat gitu aja di LI. Banyak muncul. Artinya di dalam perjanjian lama banyak ya.
ada Ehud, itu yang punya otoritas Hashem gitu loh. Misal kayak Hashem mengangkat Moshe Rabbeinu sebagai Elohim, itu Moshe Rabbeinu membawa otoritas dari Hashem, bukan berarti Moshe Rabbeinu Mohon izin, adalah Elohim. kita fokus ke Zakaria 12 ayat 10 dulu Bang Valen. Ini sudah saya temukan ayatnya dan Bang Sam juga barusan mengirim saya. Sepakat Bang Valen dan Bang Sam? Ya, jadi di sana ada enggak itu bisa tertulis, kelihatan ya? Ada enggak tertulis Hashem Dakar? Kamu baca teksnya yang benar, bukan Hashem Dakar di situ. Loh, kok bukan Hashem Dakar sih gimana? You kan mengklaim. Sebentar, kita baca ya. Kita baca dulu. Ya, you baca aja. Oke, memandang kepadaku yang mereka tikam, bukan Hashem Dakar, bukan Hashem tertikam, tidak begitu kata-kata. Iya, lu kan mengklaim bahwa Hashem itu tertikam. Oke, gue mengklaimnya dari mana? Dari kata-kata mana gue mengklaim? Sekarang gue tanya sama you, Jesus itu teks Ibraninya sudah tampil di situ. Enggak, gue tanya dulu, Jesus is Oke, God. berarti nggak bisa baca ya? Lu kok nggak bisa baca? Oke, silakan baca. Kan gue kan nanya sama you. Pertama, Jesus itu God bukan? Lu ngomong God. Nah sekarang enggak kita ke substansinya aja langsung bro. Silakan bro. Lu jangan berpolitik. Gak usah berpolitik Samuel di sini. Jangan menghindar, jangan menghindar. Di situ teks aslinya coba lihat. Coba bro kotakin dulu yang saya maksudkan bro Goldian. Pada teks Ibraninya bukan terjemahannya. Ya turun ke bawah. Di bawah di tengah itu. Enggak. Udah benar tadi Zakaria ayat 10 tadi. Nah, itu dia tuh. Nah, itu yang di tengah tuh ada huruf Elai di situ ya. Ada kata Elai di situ. Coba geser. Yang kata Elai di situ. Udah benar itu. Benar itu. Udah benar itu ada kata Elai di situ di baris ketiga. Baris ketiga itu ada kata Elai. Enggak, tunggu dulu biar gua baca dulu ya. Itu dia. Geser ke kanan dikit. Nah, itu yang iya dari situ Elai at Asher Dakari. Asher at yang selanjutnya itu at terus di situ ada Elai at Asher. Nah, selanjutnya itu Asher. Itu Alef di situ. Ini aku bacain ya. Sin ya. Enggak gini. Jangan menghindar dulu, Valen. Ternyata teks yang kamu kasih sama. Ternyata teks yang kamu kasih sama. Tunggu. Gini, biar gua yang jelasin. Orang gua yang punya kitab. Jangan panik. Goldian, kan saya sudah kirim screenshotnya. Di mute dulu, biar gua jelasin. Di mute dulu. Jangan tumpang tindih satu-satu. Mungkin gini Bang Sam, biar Bang Valen mengeksposisi ayat itu, nanti Bro Sam juga bisa menyangga berdasarkan misal linguistiknya dan yang lain-lain. Silakan Bang Valen. Ya, kalau kita ngelihat ya, gua baca dari original text, teksnya ya. Di situ nggak ada yang namanya Hashem tertikam. Gue baca nih. Wesepakti Albet David. Jadi ada Bet David. Terus habis itu Wi'al Yosef Yerusalem Arwahen Wetahahunim Wehabibitu Elai et Asher. Tunggu dulu, nggak usah celometan dulu ya. Elai et Asher Dakaru. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris cukup jelas, ya. And the shall look to me, di situ ada because of those. Jadi nggak pernah ada yang ditikam itu Hashem, nggak ada, justru mereka, ya, mereka yang ditikam. Jadi narasi yang disampaikan oleh si Samuel, pertama nih gua tanya Jesus is God. Ini asal muasalnya begini, Jesus is God. Ya, Yesus itu adalah God. Bagaimana mungkin God itu bisa mati? Dan dia menunjukkan ayat ini gitu loh. Dia menunjukkan ayat ini dengan sebuah perspektif bahwa Hashem ini juga bukan transenden, dia juga bisa mati gitu. Nah, ini adalah klaim konyol gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat narasi yang ada di situ, yang ditikam itu mereka, bukan Hashem gitu loh. Nah, inilah kelakuan dari Bene Edom ya. Kita harus tegas loh. Bene Edom ini kelakuannya kayak begini gitu loh.
merubah ayat-ayat yang ada di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini dirubah demi Oke, boleh kasih saya waktu, boleh saya kasih waktu. Gitu loh. Tunggu dulu, ini dulu. Gua lagi ini jangan monolog dong, jangan monolog dong. Bukan monolog ya. Di situ lu menghadirkan Zakaria 12 ayat 10 dengan suatu narasi bahwa Hasem ditusuk, itu klaim bohong kamu gitu. Iya, karena di situ maka kita buktikan. Sekarang tunjukkan di mana, moderator. Di mana di situ bahwa Hasem tertikam. Oke, sekarang gua tanya sama lo. Jangan kata tanya di situ artinya apa? Jangan sekarang gua tanya sama lo. Kata Asher di situ artinya apa? Juga ada terjemahannya. Enggak usah lu puter-puter kemana. Berarti kan lo nggak tahu Ibrani. Oke. Lu nggak tahu Ibrani gimana. Orang di situ udah ada terjemahannya. Lu itu terjemahan Koser lo. Oh, kan katanya jangan pakai terjemahan. Lu jangan menipu, Samuel. Lu udah kasih tahu lu. Lu jangan menipu. Bilang nipu dulu. Kita buktikan dulu siapa penipu. Nih. Oke, gue tunjukkan bahwa lu penipu. Pelanggaran etika. Gue tunjukkan kalau lu menipu. Sekarang sabar, aku buka screennya saja ya. Kita bahas by data. Bro Golian, kan tadi saya sudah kirim. Kan saya sudah kirim tadi screenshot-nya. Ternyata sama. Enggak usah. Loh, kok sama? Tapi artinya itu gimana? Terus lu mau artinya apa ini? Mungkin aku mau kesepakatan antara sabar Bang Valen, teman-teman berdua kita pakai Samuel setuju enggak? Ya, gimana Bang Valen? Ela et Asher Dakaru. Ini artinya apa tuh? Gue mau tanya. Ela et Asher Dakaru. Silakan Bang Sam. Silakan Bang Sam. Pertama, tolong si Valen itu kebiasaan kalau udah blunder dia ngomong terus, Bro. Udah, nggak usah lu ngomong, nggak usah. Lu, gua beretika. Orang kamu yang saya belum menunjukin aja. Valennya di mute dulu, Oke, jadi gini ya, Bro. Kan ngomong lagi kan. Sabar Bang Valen. Lanjut Bang Sam. Kita ganti. Oke, saya ngomong ya. Tolong jangan dipotong ya. Pertama, kita jaga etika. Saya tidak pernah mengujarkan kata-kata kebencian di sini. Ya, sementara Valen sudah menyinggung masalah pribadi kebencian. Udahlah, Sam. Okay. Lu artiin aja. Sebentar. Artinya tolong, apa? Tolong Bang Valen diam dulu dong, Bang Valen. Bang Valen diam dulu. Sabar dulu. Elai et Asher Dakaru. Sebentar, ini waktu saya menjelaskan. Oke, jaga room ini tembus 2.500 ya, live di 4 channel, Bang Zuma, Bang Julius dan Bang Andi dan channel saya. Kita diskusi yang substansial, tak pakai ad hominem dengan atau kata-kata binatang lah, yang substansial. Bang Samuel dan Bang Valen. Oke, saya ngomong dulu ya. Samuel ngomong. Iya. Oke, di situ Eli artinya up on me atau on me, kepadaku. Eli. At di situ adalah definite. Ya. Lalu Asher itu yang mana? Seperti contohnya Eheye, Asher, Eheye. Ya, aku akan ada yang, aku akan ada. Sebentar dulu, Valen. Ya, seperti Eheye, Asher. Loh, sebentar dulu dong, jangan dipotong. Ini gimana nih, udah pelanggaran etika? Sabar dulu, Bang Valen. Ya, sabar dulu, Pak Wahyu. Saya peringatkan kok, tenang, Bang Sam. Saya kasih kesempatan Bang Samuel, mungkin 2 menit cukup Bang Samuel untuk menjelaskan? Cukup, kurang dari 2 menit bahkan. Ya. Oke, Bang Valen diam dulu. Silakan Bang Samuel. Kemarin Valen bilang versinya beda, ternyata sama ya. Jadi di situ bunyinya Eli et Asher Dakaru, dari kata dasar dakar ya, menikam, ketikam, tikam. Nah, jadi Eli kepadaku et Asher yang di situ apa? Ditikam ya, Dakaru, ada kata tikam di situ. Nah, sekarang kalau itu Eli adalah aku atau on me atau upon me, maka dia di klausa pertama ya, kata aku di situ adalah Hashem. Begitu juga di Zakaria 12 ayat 7, 8, 9-nya. Jadi kata ganti orang pertama tunggal di sini adalah untuk Hashem. Berarti Hashem yang tertikam dalam hal ini. Nah, begitu, bukan mereka yang tertikam, bukan si Hasem di situ. Udah, itu aja penjelasan saya. Silakan. Oke, gua tanggapi ya penipuan publik Bang Valen. Ya, gua tanggapi dulu penipuan ini ya. Itu kan kalau kita ngelihat tidak. Loh, jelas. Diem lah, lu diem ya kan. Lu diem. Ini waktu gua. Mungkin kata-kata dikurangin ya yang bersifat apa ya? Etika dijaga etika. Ya.
Jadi kalau dikatakan Hasyim yang tertusuk bagaimana ya? Kalau mau ngelihat dari teks original, ketika kita baca original teks, maka di Kabat itu kan sebenarnya kan ada juga, itu sudah diartikan ya kan. Di sana dikatakan, and I will pour out upon the doors of David and upon the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication, and they shall look to me. Perhatikan, because of those who have been trust-struck. Nah itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, dan aku akan mencurahkan ke atas keluarga David dan ke atas penduduk Yerusalem roh rahmat dan permohonan. Perhatikan nih, dan mereka akan memandang kepadaku, dan mereka akan memandang kepada Shem. Di situ ada kata because. Lalu? Ya, jadi kalau kita ngelihat di dalam teks terjemahannya juga, di sana dikatakan, dan mereka akan memandang kepadaku. Terus ada kata because kan di dalam bahasa Inggris. Dan mereka akan memandang. Itu yang mana? Yang lu baca nggak usah. Gua kan ngambil dari terjemahan, ya, dari original teksnya. Gua udah baca original teks. Di situ ada juga terjemahan dari original teks, ya. Dan mereka akan memandang kepadaku karena mereka yang telah ditikam. Nah, yang ditikam siapa? Mereka apa, Hasyim? Nggak ada kata mereka kedua. Loh, kok nggak ada kata mana kata mereka di situ kedua? Gini. Ketahuan menipu ya. Nggak usah. Lu kok menipu sekarang gini ya, sebagai orang adil, Goldian, lu baca terjemahan di dalam bahasa Inggris. Ada nggak kata mereka di situ? Oke. Emang nggak ada. Coba, Kok jadi ada kata mereka di situ? Oh, enggak ada kata mereka. Sebagai juri ya, kalau kita sama-sama dua otot-ototan. Oke. Sabar ya. Kalau saya buka lagi ya. Silakan Goldian untuk menerjemahkan ya. Ini biar adil gitu loh. Biar kelihatan siapa sih penipu sebenarnya. Yeah. Oke, sabar. Tolong jangan attack person gitu ya. Oke. Untuk keduanya. And I will pour out open the house of David, dan aku akan mencurahkan roh ke bawah rumah David, and upon the inhabitants of Jerusalem of spirit of grace and supplication, dan roh permohonan atas penduduk Yerusalem. Kurang lebihnya begitu ya. And they shall look to me because of those who have been trust-struck. Nah, dan mereka akan melihat aku, yang have been, yang telah mereka tikam. Jadi yang ditikam siapa? Yang telah mereka tikam, yang ditikam kan si aku. Mereka. Enggak dong, yang mereka tikam. Ini kayaknya ini and they shall, dan dia akan melihat aku because of those who have been trust-struck. Karena mereka yang telah ditikam. Mana tikamnya di situ? Karena mereka yang telah ditikam. Sebentar. Gimana sih? Because of those who have been thrust through. Mana kata tikam di situ? Lo kok mana kata tikam itu udah diartikan karena mereka yang telah karena mereka yang telah ditikam. Oke, berarti ketahuan ya penipunya ya. Loh, yang ditikam siapa? Di situ kata trust mana ditikam? Trust through mana? Karena mereka yang telah ditikam itu kalau ditranslate gak udah ada, itu coba di teks Ibraninya nggak begitu. Di teks Inggrisnya nggak ada kata. Enggak. Oke, sabar dulu. Di dalam bahasa Inggris nggak ada mereka. Di dalam bahasa Inggris nggak ada mereka. Oke, sabar dulu. Oke, kita mending buka Bible Hub, walaupun ini dari Kristen mungkin juga. Kalau pakai Bible Hub ya. Enggak, ini Goldian, lu copy paste itu terjemahan Inggris, lu translate ke bahasa Indonesia. Oke, kita sambil sabar. Buka Bible Sabar, kita sambil belajar bahasa Inggris, mungkin saya copy paste lalu kita taruh Google Translate ya, sesuai permintaan. Buka dulu Bible Hub-nya. Tadi lu udah ngomong buka Bible Hub. Enggak, Bible Hub itu bukan milik juga saya buka Bang Valen. It's okay, sampai saya berusaha fair. Ini juga saya sediakan ya biblehub.com, sudah saya buka. Ini saya sesuai permintaan. Saya di sini cuma memoderasi
dialog ya sebagai tuan rumah yang berwibawa tentunya. Oke, and I will pour out open the house of David, dan aku akan mencurahkan ke atas keluarga David, and upon the inhabitants of Jerusalem, dan ke atas penduduk Yerusalem, a spirit of grace, the roh rahmat dan permohonan, and supplication, ini dan permohonan ya, and they shall look to me, dan mereka akan memandang kepadaku, kata tuminya ini ya, because of those who have been touched, karena mereka yang telah ditikam, kata trust ini ya, kalau saya tidak salah, dalam kurung with sword, dengan pedang, and they shall mourn over it as an mourn over an only son and shall be in, dan mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggalnya dan akan merasakannya. Lalu therefore, and one is embittered of a firstborn. Lalu seperti seorang meratap kepahitan karena itu, seperti orang sakit hati karena anak sulung. Kurang lebihnya di Google Translate ya. ini. Sebentar ya, Bro Goldian. Tolong dengerin saya. Itu kata anak tunggal tuh nggak ada di situ. Di situ dalam teks Ibraninya adalah hayahid. Ha itu kata ganti orang ketiga. Only son. Iya, itu terjemahan Inggrisnya itu salah. Dalam teks asli Ibraninya itu hayahid, tidak ada kata anak di situ. Hayahid itu sama dengan kata Hashem, namanya. Jadi ha itu nya. Jadi hayahid adalah tunggalnya. Nya di situ adalah Hashem. Gitu. Terus kata sulung, anak sulung itu nggak ada anak sulung. Di situ habakor. Artinya ha lagi-lagi nya, kata ganti orang ketiga tunggal. Bakor sulung, sulungnya, kesulungannya. Itu dia. Nah, terus yang tadi bahasa Inggris itu diterjemahkan because, itu bukan because itu. Itu yang contohnya sama seperti di Keluaran 3:14. Eheye asher eheye. Aku akan ada, yang aku akan ada, bukan aku akan ada karena aku ada, bukan. Nah, jadi di situ bentuknya imperfect. Eheye asher eheye. Nah, sekarang kita kembali pada kata asher, pada kata di situ. Asher itu bukan because, yang. Asher bukan because. Bukan because. Dari mana asher itu bukan because? Kalau asher bukan because, maka eheye asher eheye jadi salah. Gua tanya sama Ayu. Asher di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Inggris di biblos.com, sebentar di dalam biblos.com. Oke, sekarang Bro Goldian buka biblos.com coba. Oke, sabar ya. Ya, gua nggak pakai biblos. Gua nggak pakai biblos. Ya, nggak apa-apa. Kan sabar. Teman-teman tolong di-mute dulu biar Bang Valen sama Bang Samuel menyelesaikan diskusi ini mungkin 5 menit lagi insyaallah. Oke. Gini loh ya. Tadi kan gua pakai Bentar dulu, Goldian buka dulu, silakan. Lu jangan mohon izin Bang Valen. Nanti bisa kita kritisi bersama-sama. Oke. Yang lain mohon izin ya. Iya, Pak Wahyu mohon izin. Insyaallah saya fair kok jadi moderator. Oke, silakan Bang Sam, what do you want in here? Ya baca aja seperti sama itu kata asher itu apa di situ. Dan biblos.com lebih interlinear. Kalau yang tadi itu terlalu ditambah-tambahin panjang, ada dalam kurung. Nah, coba sekarang baca biblos. Siapa? Ini asher Whom itu kita siapa untuk bentuk sebentar. Concordance-nya ya. Sebentar kita cek concordance-nya. Oke. Oh, what the hell? Sebentar. Salah aku. Whom itu bukan siapa tapi yang mana. Gitu. Masa bahasa Inggris nggak ngerti sih? Tahu lah. Kalau whom tuh yang mana? Asher ini definisi asher by strong concordance. Who with that? Bisa siapa? Bisa yang mana? Bisa itu. Nah, kalau because itu beda udah sama bahasa Inggris. Because itu udah beda. Oke? Nah, silakan jadi Bang Valen. Saya hanya Entar dulu, sebentar. Jadi dari mulai kata ally, sebentar ya. Tolong dulu dibuka tadi, jangan langsung dimatiin. Dari mulai kata ally at asher dakaru secara interlinear, maka ally kepadaku, terus yang ditikam. Itu kalau interlinear, nggak boleh ditambah-tambahin. Karena yang disajikan oleh Valen sama dengan teks yang ada di biblos.com, Ibraninya sama. Tapi pas penerjemahannya yang tadi dari bahasa Inggrisnya yang di bawah Valen itu tidak interlinear, sudah ditambah-tambahkan. Karena kata saya ulangi, Ella di sini kepadaku yang ditikam. Dakaru di sini. Yes, Bang Samuel. Yes, Bang Samuel. Sabar Bang Wahyu Ilahi, jangan seperti penonton bola. Iya, sini gue yang ada. Oke, silakan Bang Valen. Sabar Bang Sam, mungkin closing statement untuk keduanya ya.
Ya, jadi begini ya, kalau pakai Biblos itu kan dari Kristen ya kan. Yang gua pakai itu adalah dari original text ya. Kalau udah ditranslate tadi itu kan ada terjemahan, ada original text, ada bahasa Inggrisnya. Yang ditikam itu jelas mereka gitu. Jadi nggak ada narasi di dalam tanah itu bahwa Hashem tertikam. Bagaimana bisa mungkin Hashem itu tertikam? Orang original teksnya aja nggak ada di situ Hashem tertikam. Nah ini adalah satu narasi yang digunakan oleh perspektif kekristenan untuk memasukkan bahwa Yesua itu adalah Hashem. Padahal kalau kita flashback di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim nggak pernah ada. Bahkan dalam PB sendiri nggak pernah ada Yesus mengklaim, contoh misal Yesus ngomong ani Hashem Shemi, nggak pernah ada ya kan. Jadi nggak pernah ada narasi di dalam Judaism bahwa Hashem tertikam, nggak pernah ada. Yang ditunjukkan sama Samuel itu penipuan publik gitu loh. Kenapa? Karena lu diem dulu, gua kan lagi nerangin, lalu nggak usah kepanasan. Nah, kalau lo nyerocos boleh, kalau gua ngerocos nggak boleh gitu. Oke, gua keluar aja. Goldian, terima kasih. Sabar dulu keduanya. Saya selalu memotong kok ketika ada mungkin lawan bicara seperti tadi Bang Herdi dan Bang Samuel, bahkan Islam ikut-ikut saya potong kok. Iya, maksud aku penjelasan Valen nggak usah diulang-ulang gitu. Nggak usah diulang-ulang. Emang hemat waktu lah. Itu kan dia ngulang-ulang aja itu, gitu loh. Sudah jelas sekali lah. Yuk. Jadi begini ya, bro. Oke, sabar teman-teman, saya tengahin ya. Ganti yang lain jangan ganti. Oke, udah jelas. Kita diskusi di sini bisa panas-panasan, tapi kita tetap cinta damai. Yang penting tidak keluar kata-kata aku cinta kamu, hewan atau Oke, I love you too, Samuel. I love fish. Yang penting kita akademis. Oke, sekarang begini teman-teman, sebentar ya. Saya tambahin dulu sedikit, nanti saya serahkan sama teman-teman yang lain. Saya berhenti, oke? Saya tapi tetap menyimak. Sekarang kita pakai logika, teman-teman. Di situ Eli et Asher Dakaru itu ada 4 suku kata. Lihat ya, 4 suku kata. Maka menurut kajian interlinear, maka suku kata yang dipakai untuk diterjemahkan ke bahasa lain pun harus dengan 4 suku kata. Logikanya begitu. Nah, ketika si Valen tadi menghadirkan versinya dia, secara Ibrani, teks Ibraninya sama dengan yang di Bibles.com. Tetapi pas diterjemahkan, terjemahan Inggris yang di Valen itu lebih dari 4 suku kata. Logikanya di mana? Silakan lanjut. Menurut saya ini tidak perlu dijawab, teman-teman yang punya logika silakan bertanya. Mungkin sedikit Ustadz Alwan, saya sedikit menerangkan ya. Jadi sahabat-sahabatku yang di luar sana yang tidak tahu, kaidah penerjemahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interlinear, yang kedua itu statis tetap gitu, dan yang ketiga itu terjemahan bebas seperti yang dilakukan LAI. Entah saya tidak tahu Habat itu pakai kaidah yang mana, tapi saya tidak mau menjudge atau menyalahkan karena saya tidak memiliki hak otoritas. Tetapi Habat juga memiliki hak otoritas. Bagaimanapun Bible Hub juga menerjemahkan interlinear itu juga baik, juga bisa kita akses soalnya. Zaman 4.0 itu sangat mudah sekali untuk mencari sebuah kebenaran dan tentunya bukan pembenaran. Oke, itu saja. Silakan Ustadz Alwan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke masalah Zakaria 12 ayat 10, ini kajian yang sebenarnya pernah dijelaskan dan dibahas. Jadi kalau Bang Valen misalnya merasa itu adalah koreksi daripada terjemahan, itu benar bahwa beliau dari sisi Yahudi itu adalah bentuk salah satu fallacy ya. Kalau kita sedikit kaitkan dengan sesuatu yang dimasukkan, interpretasi yang dimasukkan ke dalam Bible itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita kembali ke Zakaria 12 ayat 10 itu kan di situ kan sebenarnya Yohanes ya, kalau kita asalnya itu Yohanes itu ingin coba untuk jadi Bang Valen itu berusaha untuk kurang lebih menjelaskan secara eksplisit ya tentang bagaimana perubahan makna daripada whom, yang mana itu atau Asher itu yang whom, yang diartikan whom itu yang kemudian menjadi problematik kan, sehingga seolah-olah itu yang menjadi objeknya itu adalah Asher itu sendiri. Tapi kalau di konsep daripada orang Yahudi, dia lebih ke condongnya itu kepada concerning whom. Ini agak sedikit beda ya, whom dengan concerning whom itu penerjemahan yang benar menurut mereka. Sehingga dia tidak menjadi seperti penerjemahan
orang Bible. Makanya kalau tadi Bang itu ngambilnya dari bible.com atau apa, jelas pasti beda lah. Baik terjemahan Inggris Indonesia pasti ngikuti konsep daripada penerjemahan Yohanes kan, mengartikan bahwasanya me yang dimaksud di situ adalah Yesus. Dan Sebentar. kemudian, Kok penerjemahan Yohanes nggak ada Yohanes zaman Zakaria, bro? bukan begitu. Maksud saya ketika misalnya ketika diterjemahkan itu ke Septuaginta misalnya, itu mereka merujuk kepada apa namanya Di Septuaginta juga ego eimi. Di Septuagintanya ego eimi. Saya sudah konfirmasi dengan Ibu Rita Wahyu. Nggak apa-apa. Nanti kita coba ini referensi yang saya baca. Buka Septuagintanya. Ini sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Nah, jadi ketika misalnya kalau misalnya di penterjemahan Gospel Yohanes itu kan dia mengutip juga dari Zakaria kan. Nah, ketika misalnya diterjemahkan itu, maka yang diterjemahkan itu dia mengartikan him whom they pierce gitu. Him whom they pierce. Yang harusnya adalah whom concerning whom they pierce, bukan they have pierce juga. Karena kalau they have pierce itu kan kemudian menjadi kayak dalam Islam itu dalam Arab itu kayak apa? Naibul fa'il yang dikenai pekerjaan sebagai objek gitu. Nah, jadi ini memang dilematis. Makanya kalau saya sih ini mungkin teman-teman yang di luar pada tidak ngerti ya. Pada dasarnya ini masih debatable kok. Anda buka referensi-referensi perbandingan terjemahan. Jadi kalau misalnya Bang Valen mengatakan ini penipuan publik, itu mungkin dari perspektif dia menganggap bahwasanya ini sebenarnya terjemahan yang kurang pas, dan Anda bisa buka literatur Judaism ketika mereka menganalisis Zakaria 12 ayat 10 itu. Begini, kita gunakan logika ya. Iya dong, Sam. Lu ngomong sendiri, jangan monopoli dong. Habis ini saya sedikit ya. Jadi gini ya, di situ tidak perlu jadi dilema. Dua jam dengan siapa nih? Kamu ngomong terus. Oke, sabar dulu, Bang Samuel. Kita kasih kesempatan nanti Bang Samuel juga bisa mengantitesa apa yang dipaparkan oleh Ustadz Alwan. Karena ini masih linear dengan bahasan saya, masih linear. It's okay. Yes, I know. Ustadz Alwan sudah cukup atau mau ditambahkan? Sementara itu dulu. Saya cuma ingin bantu menjabarkan apa yang dipaparkan Valen tadi. Ya. Oke, tafadhol. Yang penting teman-teman di luar sana mendengarkan itu bisa cross check mana yang benar dan mana yang salah ya. Karena sekarang 4.0 cari informasi itu mudah banget. Silakan. Iya, maksudnya gini, sebentar. Satu lagi terakhir. Tafadhol. Jadi kata Ed Asher itu kan pertama itu jarang sekali di dalam Bible kan pakai kata Ed Asher itu. Kemudian kalau dia kayak bersamaan digabung begitu, itu selalu bermakna concerning whom. Nah, itu kan yang jadi penterjemahan. Jadi kalau misalnya Bang diartikan di bible.com atau apalah punya orang Kristen jadi whom saja, itu kan yang dipermasalahkan orang Yahudi. Nah, tentu kita nggak bisa merujuk kalau misalnya tadi cara daripada Samuel, coba kamu buka ini, buka itu, dan itu sumbernya dari Kristen juga, ya pasti kan kembali ke situ juga. Tapi konteks daripada Ed Asher, ya ini digabung ya, tidak terpisah ya, itu kemudian yang diartikan sebagai concerning whom. Kan tidak pernah diartikan hanya whom saja. Itulah yang dianggap sebagai pemalsuan itu. Nanti saya rasa Bung Samuel tahu apa beda daripada concerning whom dengan whom itu saja. Silakan. Oke, silakan sebelum Bang Samuel nanggapi, saya kasih Bang Handi dulu. Silakan Bang Handi. Iya. Alhamdulillah dapat giliran 2 jam nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi topiknya kan tauhid gitu ya. Tauhid tadi udah diterangkan oleh Banyuma. Tauhid kita yang muslim itu sangat mudah diterangkan gitu. Anak saya suruh nerangin tauhid gampang. Tinggal baca surat Al-Ikhlas, selesai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Apalagi serupa dengan makhluknya yang pernah jadi mayat. Ya, tidak ada. Itu pencipta menjadi mayat kemudian kembali menjadi pencipta. Waktu saya berikan ke Bro Palen dan Bro Samuel, tolong dijawab pertanyaan singkat saja bahwa ini yang kedua kali saya mendengar Bro Samuel bahwa Hasem itu mati tertikam tergantung di tiang salib. Ini yang kedua kali saya dengar nih. Pertanyaan saya kedua aja ini, dijawab singkat aja. Bro Palen, apakah Anda setuju kalau Hasem dan Yesus itu sama? Dan itu pula yang tergantung terkutuk di tiang salib. Bro Palen boleh jawab dan Bro Sam boleh jawab.
Sekian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bang Valen keluar, hanya ada Bang Sam. Silakan Bang Sam. Jadi simpel aja bro, Anda kan membuat pertanyaan yang sebenarnya selinier dengan yang kita bahas Zakaria 12 ayat 10. Maka kalau kita bisa menemukan konklusi daripada kata Elai et Asher Dakaru, maka itu sudah terjawab. Bukan saya yang menjawab, tapi Zakaria 12 ayat 10. Itu saja. Jadi cukup. Artinya Anda setuju kalau Hasem terbunuh? Tertikam. Iya, tertikam, Hasem sendiri yang terbunuh. tertikam. Iya. Hasem terbunuh. Baik. Iya, Waktu Hasem tertikam. terbunuh itu, waktu Hasem terbunuh di tiang salib menjadi mayat 3 hari 3 malam, siapa yang menjaga alam semesta? Oke. Di dalam konteks Keibranian, dalam kitab-kitab perjanjian lama, ketika Yehova turun dalam awan berdiri dekat Musa, lalu Yehova berseru kepada Yehova yang ada di langit, yang ada di sorga, et Asamaim. Jadi ketika dia turun ke bumi, enggak di sorga nggak kosong. Makanya Elohim itu adalah ruah yang disebut dengan bentuk jamak El ditambah Im jadi Elohim. Ketika Allah itu menyertai 1 juta orang yang sabar, itu dia nggak ngantri, sejuta-sejutanya disertai. Ruah Elohim itu tidak terhingga. Jadi begitu pengertiannya. Bro, Hasem ini lo mati yang terkutuk. Hasem itu Allah sang pencipta itu loh. Sebentar. Mati terkutuk. Mati Sebentar ya. 3 hari 3 malam. Terus yang menjaga alam semesta siapa? Kan udah saya jawab tadi. Ya, ketika Hasem turun ke bumi, ketika roh Hasem melayang-layang, sebentar bro. Ketika roh Hasem melayang-layang di permukaan air, di surga nggak kosong. Gitu. Jadi kita harus pakai total skriptura ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Roh Hasem melayang-layang itu di surga nggak kosong. Ketika roh Hasem melayang-layang, terus yang mengatur alam semesta siapa? Sekalian aja itu ditanya kan gitu. Nah, terus berarti lu Tritunggal juga dong kalau gitu. Gimana ente ini? Oh, jadi mau bahas Tritunggal nih? Lu jadi Tritunggal tuh ya kalau ngomong kayak gitu, bro. Oke, mau saya jelasin Tritunggal? Nggak usah. Mau saya jelasin Tritunggal, kok larinya ke Tritunggal jadinya? Iya, Hasem jadi larinya ke Tritunggal? Dengerin dulu. Hasem terbunuh di tiang salib jadi mayat 3 hari 3 malam. Lu tahu kan Hasem sang pencipta alam semesta. Baca dulu semuanya. Sebentar dulu. Baca dulu di situ. Ini kan sebentar mati dulu. Hasemu ini. Mati Hasemu. Di situ kan. Sebentar. Iya. Matinya itu seperti ketunggalannya. Tunggal di situ, yahid, dalam bahasa Yunani koinenya adalah monogenes. Jadi yang tertikam itu Hashem, tetapi ketunggalannya yang adalah dagingnya. Lalu di selanjutnya adalah Habakor, kesulungannya. Jadi yang tertikam itu memang Hashem, tetapi bukan roh yang terbunuh. Ketika kamu tertikam, yang mati bukan rohmu, tetapi kedaginganmu. Makanya di situ di bawah dijelaskan, Hayahid, ketunggalannya. Itu bukan anak tunggal, salah tuh. Tapi gitu. mati 3 hari 3 malam loh Hasemu itu. Iya, kan larinya kemana-mana jadi 3 hari 3 malam jadinya sekarang iya, ke topiknya. Emang kan Hasemu tertikam di tiang salib, ditikam lambungnya mati, dikubur 3 hari 3 malam. Jadi saya tanya yang mati roh apa daging? Saya tanya yang mati roh apa daging? Sabar Daniel. Bentar. Ya. Saya 5 menit Bang Andi dan Bro Sam ya TikTok. Setelah itu saya kasih kembali lagi Gurunda Zuma dan Le Jose karena Le Jose juga belum mengutarakan apa yang berhak diutarakan. Silakan 5 menit Bang Andi. Sabar dulu Daniel Haning. Sudah ada Pak Guru. Oke, gini deh. Daniel. Begini deh. Gimana? Begini sebentar ya. Saya kayaknya terlalu banyak bicara nih. Saya nggak enak sama bahkan dengan teman Kristen yang lain. Tapi saya tutup dulu begini ya, Bro Handi ya. Nah, jadi di sini Zakaria 12 ayat 10. Sorry, suara saya kedengeran? Dengar, lanjut. Dengar, oke. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 10 yang tertikam Hashem. Ketika saya tertikam ketika saya ditikam yang tertikam saya. Tetapi yang mati benar-benar tertikam itu bukan rohnya. Roh nggak bisa ditusuk, Bro. Gitu. Roh ditembak pakai AK-47 juga nggak bisa kena. Yang kena itu kedagingannya, yaitu kesulungannya, ketunggalannya. Saya rasa udah cukup. Oke, baik, saya simpulkan juga. Saya rasa udah cukup. Baik, saya persilakan kepada Daniel Haning. Ya. Saya simpulkan dulu. Samuel. Sabar, Bang. Ya, tafadhol Ustaz. Silakan Bang Handi. Saya simpulkan 1 detik. Artinya Hasem pernah mempunyai fisik. Hasem adalah kedagingannya ditusuk. Hasem terhinakan. Hasem digantung. Itu yang salib. Hasem mati. Tapi rohnya nggak bisa. Ya, siapa juga yang bisa menganiaya roh? Belum ada pernah saya lihat orang menganiaya roh. Makasih, Goldian, standby. Oke, thank you. Sebelum ke Gurunda Zuma, silahkan Ustadz Alwan mungkin 2 menit.
Iya, jadi begini, mungkin biar teman-teman paham, saya sederhanakan ya konteks perdebatan antara si Valen dengan si Samuel. Nah, si Samuel mengatakan bahwasanya Et Asher itu jelas Hashem kembali kepada Hashem. Jadi Hashem yang tertikam karena kan dia Mantap, meyakini bahwasanya mantap Zul, mantap Zul, mantap Zul. Lanjut. sebentar ya. Yuk. Saya Alwan. Oh, mantap Alwan, betul katamu betul. Lanjut. Jadi Anda kan kemudian menganggap bahwasanya Yesus itu adalah sebagai oneness ya, bahwa kesatuan mereka itu sebenarnya pribadi yang sama. Nah, saya gini sebenarnya, kalau tadi kan Bang Valen mengatakan bahwa Anda sebenarnya sedang melakukan pemalsuan daripada penerjemahan itu karena ada dasarnya gitu. Jadi Bang Valen itu tidak asal ngomong gitu. Ketika misalnya dia mengatakan bahwa di Zakaria 12 ayat 10 itu tidak mengacu. Jadi kalau diterjemahkan Et Asher itu sebagai whom, yang artinya dia itu sendiri, whom ya, itu kata ganti kembali yang mana, yang dia kembali kepada Hashem, itu yang ditentang oleh Bro Valen gitu. Cuman mungkin emosional atau gimana sampai tiba-tiba pergi. Nah, begini, dasarnya adalah ketika Et Asher itu kan digabung ya, Et dan Asher. Kalau itu digabung itu jarang sekali. Saya mau tanya Bang Samuel dulu, pernah dapat Et Asher itu digabung di mana lagi? Selain di Ezekiel, selain di Zakaria 12:10 belum dapat kan ya? Belum menyelidikinya yang lain. Saya fokus di sini. Iya, nah saya kasih pandangan dan inilah kemudian kajian daripada karena saya sedikit pernah baca gitu. Nah, di dalam Yeskiel 36 ayat 27 kata Et Asher itu juga digabung juga. Dan di situ tidak ada itu dipakai kata whom sebagaimana yang Anda mengartikan itu. Nah, karena itu memang memang konteksnya kan bukan sebentar Bro, menjelaskan. Gantian ya. Iya. Nah, dan itulah yang kemudian menariknya kata ada di Septuaginta itu tidak ditranslate Et Asher itu sebagai whom yang sebagaimana kamu tafsirkan tadi. Jadi kalau Anda buka Septuaginta nanti Anda bisa cek sendiri Yeskiel 36 ayat 27 ya, dicatat Yeskiel 36 ayat 27 di sana dikatakan bahwasanya terjemahan Et Asher itu tidak pernah diterjemahkan sebagai whom. Jadi itu tidak pernah merujuk kepada Hashem itu sendiri. Sehingga itulah ya ketidakkonsistenan gitu. Karena kalau dari sisi penerjemahan Yahudi, kata me dan him itu dua pribadi yang berbeda. Kemudian ketika menerangkan tentang yang ditikam itu jelas bukan Hashem, yang ditikam itu jelas adalah mereka itu. Jadi yang menariknya begini sebenarnya. Dan ini agak sedikit dilematis. Meskipun nanti Anda akan mengatakan oh yang ditikam itu kedagingannya bukan atau kemanusiaannya lah ya. Bukan rohnya, begitu kan ya? Benar nggak Samuel? Iya kan? Ya sekarang dikembalikan kepada kamu saja. Kalau kamu ditikam, itu yang tertikam apamu gitu loh. Iya itu pengertian yang saya ingin cuma tegaskan saja. Tapi back to kembali kepada masalah penerjemahan tadi. Jadi sekali lagi ketika Et Asher itu digabung, itu ada contohnya. Anda bisa lihat contohnya di Yeskiel 36 ayat 27 itu tidak diartikan whom. Nah, kalau misalnya Anda mengambil dari terjemahan bible.com, apapun kristen.com, nasrani.com atau apapun ya jelaslah mereka akan mencoba untuk mengikuti arah terjemahan itu dan itu yang dikritisi oleh Yahudi. Ya saya pikir itu aja. Mungkin biar Bro Samuel biar jelas. Di dalam Septuagintanya. Di dalam Septuagintanya itu prosmi kepadaku anon sebab kator kesanto mereka memperlakukannya tidak hormat. Udahlah. Jadi bukan mereka yang diperlakukan tidak hormat, bukan word step atau word ditusuk apa sih bahasa Inggrisnya stamp ya. Nggak ada kata word di situ. Jadi di situ mereka yang melakukan itu, bukan mereka yang dilakukan gitu. Udah ambil kalian. Tuhannya namanya Hashem tertikam, udah. Oke, sabar Bang Daniel Haning, brother baru masuk. Mungkin saya kasih ke Gurunda Zuma dan Lei Jose tentang tauhid dan trinitas. Lei Jose bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Tafadol Gurunda Zuma mungkin dikasih sedikit penghantar kepada Le Jose. Kita bisa attack and counter attack terus battle. Silakan Gurunda Zuma. Baik, terima kasih ya. Jadi adalah satu hal yang wajar ketika kemudian teman-teman Kristen itu mencari data, mencari dalil dalam kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Tuhannya yang adalah makhluk, adalah pencipta alam semesta. Meski
Ya, ya seperti yang kita dengarkan tadi, hanya cocokologi saja. Ketika dikatakan et aser dakaru lalu kemudian diterjemahkan itu adalah Yesus yang nanti, ya, tapi sudah digambarkan, sudah dinubuatkan. Mereka lupa bahwa di dalam kitabnya Bani Israel itu banyak kata yang menerangkan tentang esensi Allah, esensi Tuhan. Seperti misalnya ketika Allah diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Yotefafe takibor yese. Bagaimana kemudian Allah itu turun berperang, melumpuhkan lawan-lawannya, dan itu tidak terjadi terhadap Yesus. Allah keluar berperang seperti pahlawan, itu tidak ada pada Yesus. Lalu kalau kemudian kita balik lagi, ya, kalau orang Kristen mengambil nubuatan dari kitab-kitabnya orang terdahulu untuk mendudukkan Tuhannya mereka, bahwa Hasim adalah Yesus. Sekarang kita balik. Apakah kemudian ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Lukas bahwa tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Taurah, dan seterusnya, bahwa Mesia akan mati di antara orang mati tersebut, kemudian Mesias itu akan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah ternubuatkan. Tidak ada sama sekali. Sampai hari ini tidak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan nubuatan itu. Tapi kalau mau mengais-ngais nubuatan tentang konsep ketuhanannya Kristen, dengan mudah mereka bisa melihat itu. Lalu kemudian bisa jadi juga diambil nanti ketika Yakub itu bergulat dengan Tuhan, dan lalu kemudian Tuhan kalah. Nah, mereka bisa cocokkan itu. Yesus bergulat dengan orang Yahudi, bergulat dengan Romawi, dan Yesus kalah. Bisa. Semua itu bisa. Tapi apakah seperti itu konsep yang diberikan dari kitab suci tentang Sang Pencipta alam semesta? Tentu tidak. Karena Allah telah menerangkan siapa dirinya. Di dalam kitabnya Bani Israel, jelas seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Allah tidak pernah dibentuk. Nah, lalu kemudian ada lagi yang mengatakan, oh iya memang tidak pernah dibentuk. Larinya kepada Kejadian 1 ayat 26 atau Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan seterusnya, menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dirinya. Lantas kemudian memang seperti itulah adanya. Jika demikian, berarti nubuatan demi nubuatan tunjukkan di mana Hasim itu pernah dilahirkan, di mana Hasim itu pernah dikandung oleh manusia, sehingga yang namanya manusia yang kemudian dicocok-cocokkan, dilahirkan, dikandung, dan seterusnya. Itu di mana? Oke, Hasim ditikam, Yesus ditikam. Hanya itu aja. Yesus ketakutan, Yesus kelaparan, Boleh Yesus saya counter mati, dulu daripada Yesus kepanjangan. dikubur. Mana sabar dari Bang Sam, sabar. Lanjut, Gurunda. Makanya tadi muncul pertanyaan, apakah kemudian Yesus itu bisa membuat dirinya menjadi Sang Pencipta alam semesta? Oke, kalau kita ikuti alurnya, Hasim menjadikan dirinya menjadi manusia melalui prakarsa daripada Yohanes 1 dan seterusnya. Hasim menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia, bisakah dia menjadi Hasim kembali? Sementara setelah dia menjadi manusia, dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian kalau tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana caranya si manusia ini bisa menjadi Hasim kembali? Ya, saya kira itu dari saya. Jadi kalau Kristen mengambil ayat-ayat dari kitabnya Bani Israel mencocokkan Tuhannya mereka sehingga Yesus itu menjadi Tuhan, itu wajar. Ya, tapi benang merahnya tidak ada. Karena Yahudi lain, Kristen lain. Kristen hanya mengambil terjemahan kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan mereka layaknya seperti Tuhannya Bani Israel. Demikian. Terima kasih Bang Yuma telah pakai buku. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Sama-sama. Ya, diskusi kita malam hari ini semakin ngeri-ngeri sedap ya. Data-data itu keluar secara substansial. Silakan Lei Jose menanggapi apa yang disampaikan Bang Zuma karena belum bicara, Lei. Iya, terima kasih semuanya. Jadi teman-teman, segala misteri Tuhan itu di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru ya, katakan bahwa semuanya itu rahasianya itu hanya ada di dalam diri Yesus gitu. Nah, jadi murid-murid Yesus itu ya, orang Kristen itu kan awalnya orang-orang Yahudi gitu ya, jadi bukan orang-orang yang dinilai teman-teman pagan gitu ya, ajaran-ajaran pagan, tidak, tetapi awalnya yang menjadi pengikut Yesus, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu orang-orang Yahudi gitu. Jadi mereka yang telah mewarisi kitab-kitab Perjanjian Lama yang kita sebut gitu. Jadi tidak mungkin
murid-murid Yesus itu salah mengartikan isi dari firman Tuhan di dalam Tanakh itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi dan yang paling penting untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu kan adalah karena iman ya. Jadi kalau teman-teman hanya di sebatas pengetahuan atau hanya kritisi-kritisi tetapi tidak mau untuk lebih dalam lagi, ya memang tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Karena di dalam Injil itu dikisahkan banyak sekali orang yang berjumpa dengan Yesus dan hidup mereka berubah, termasuk murid-murid Yesus, termasuk seorang perempuan Samaria, Nikodemus, Zakheus, ya, lalu Paulus bahkan dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan Yesus ini, kalau hanya sebatas untuk adu argumen seperti itu, teman-teman nggak akan sampai gitu, nggak akan sampai. Karena Yesus itu, kembali saya katakan, itu misteri dari Tuhan. Jadi dengan spek yang tinggi ya, artinya gini, tidak dibutuhkan spek tinggi hanya untuk meluruskan ajaran, hanya untuk mengatakan tauhid gitu kan. Tidak perlu seorang seperti Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, yang hidup tanpa dosa, yang lahir dari seorang perawan. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu dinubuatkan sedemikian rupa gitu kan. Cukup orang biasa saja juga bisa, yang tidak perlu melakukan mujizat seperti Nabi Muhammad gitu kan. Tetapi ini Yesus ini kenapa dari sejak Kejadian 3 ayat 15 itu sudah diinformasikan kehadatangannya gitu kepada Abraham, kepada Daud dan semuanya di kitab para nabi. Tadi Bang Zuma bilang tentang Yesus ada di kitab para nabi gitu. Kenapa semua nabi menceritakan tentang dia gitu kan? Pasti ada sesuatu yang istimewa gitu. Dan bahkan seperti teman-teman tahu, sekarang ini pun banyak orang muslim yang ketemu dengan Yesus kan. Baik itu ketemu saat umroh, saat sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita lihat ada sebuah pola di sana gitu, bahwa Tuhan Yesus itu masih bekerja terus gitu, sampai akhirnya dia sendiri akan datang gitu kan. Dan pada akhirnya dia akan datang, bukan yang lain. Untuk apa? Untuk mengklirkan sesungguhnya apa gitu kan. Nah, jadi teman-teman semoga menyadari bahwa Yesus itu ya bukan hanya sebatas diperdebatkan, tidak, harus datang, kenalan, ya berjumpa langsung, maka itu dari saya. Oke, sebenarnya sangat disayangkan ya kalau pembicaraan supranatural kayak gitu itu tempatnya ya di gereja kesaksian. Kita mohon diskusi ini substansial dan akademis. Karena apa? Kalau di zaman 4.0 ini bicara tentang spirit, supranatural itu sudah nggak better, sudah nggak prefer gitu loh. Mungkin kita keluarin ayat-ayatnya yang benar yang mana, karena apa? Di zaman 4.0 itu iya, sudah bukan zaman batu lagi. Kita masih aktual. Yesus menampakkan diri kepada orang yang mau, bro. Masih ya, itu aktual. Kan supranatural, bro. Bicara tentang Yesus mengatakan, barang siapa ada yang mengatakan dia bertemu Yesus di sini, Yesus sana, jangan kau percaya. Itu perkataan Yesus. Betul. Salut. Iya dong. Mantap. Dalil lo itu. Iya, ini gua ada satu perkataan bagus ini. Tunggu. Ada satu perkataan dari Mangapul ya, yang saya rasa bagus sekali ya. Lebih bagus mati dalam Tuhan daripada disembuhkan tapi dari setan. Ya, itu katanya Mangapul ya, bukan saya loh. Mantap, ya, lebih bagus mati tapi di dalam Tuhan daripada selamat atau sembuh tapi karena setan. Oke, saya mau tanggapi Bro Handi, boleh? Daniel, sahabat lama ini. Iya. Suaranya bikin rindu berdiskusi. Silakan Daniel. Dani kangen sama gua. Jadi yang tadi teman-teman sampaikan itu, ya kan, teman-teman Muslim sampaikan itu adalah dari ketidaktahuan teman-teman. Jadi saya mau tanya Bro Handi, apa arti mati itu, Bro? Oke, baik, saya jawab. Mati itu berpisahnya. Sebentar. Ya, saya jawab langsung. Sebentar. Saya mau tanya sama host. Di sini ada yang namanya Christy Depari nggak? Christy Depari nggak ada, Bro Sam. Ini saya. Nggak ada. Saya cari-cari dari tadi, nggak ada ya? Oke, lanjut Bro Handi. Oke, thank you. Nggak perlu cari kenapa? Mau gebukin? Bukan, kangen saya, kangen. Oh, ya udah lanjut. Mau dikarungin kali. Bukan.
Mau dikarungin kali ya. Ya, saya jawab ya. Ada karung. Iya. Ya, Mati silakan adalah jawab. mati adalah berpisahnya fisik dengan nyawa dan atau roh. Iya. Sama dengan matinya Yesus, berpisahnya nyawa Yesus atau roh Yesus dengan badannya, itu mati. Iya, oke. Yang matinya itu tubuhnya atau rohnya yang mati? Yang mati itu tubuh, Pak. Roh nggak mati. Oh, iya, roh kembali nggak ke mati. roh kembali ke Sang Pencipta. Iya. Oke. Allah itu roh. Makanya Allah bukan roh. Ya, silakan Anda katakan karena Ya, di lanjut. kejadian 1 ayat 2 di situ dijelaskan roh Allah melayang-layang itu adalah baik. entitas Allah Ya, itu sendiri. baik. Oke, baik. tunggu saya lanjutkan, Bro. Saya dulu, Pak. Anda Oke, Anda saya mau mengatakan tanya ini aja karena tadi dalam roh, Bro kan dulu bilang, Pak Daniel. Dalam diri Yesus berpisah rohnya dengan badannya, akhirnya mati. Sedangkan dalam diri Yesus adalah roh Allah itu sendiri gitu kan. Nah, waktu dia mati, Iya. roh Allah kemana? Roh Allah kemana? roh Allah itu memenuhi alam semesta, Bro. Oh, muter-muter gitu ke atas permukaan air, muter gitu, Oke. kena angin. Nah, sekarang saya jawab pakai ayat aja ya supaya Iya, silakan, Bro. Silakan, teman-teman- Bro. Iya. Silakan buka ya Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25 saya baca ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya, Ayub menarasikan sendiri, mengatakan sendiri. Penebusku hidup. Penebus itu siapa di dalam pandangan orang Yahudi? Itu adalah Allah Israel, Maha Kudus itu sendiri. Berarti Ayub nggak Bagaimana melihat dia Yesus bisa mati, Bro. mengatakan? Bagaimana dia bisa mengatakan? Ya, silakan kalau ada teman-teman yang bisa share, silakan tolong share. Saya pakai handphone. Begini Pak Daniel, kalau Ayub Bang Handi, ya. Bang Handi, sebelum lanjut saya boleh bertanya kepada Bang Handi? Boleh, silakan. Saya masih siap ditanya, orang profesor di sini. Oke, tolong dijawab secara profesional ya untuk membuka cakrawala berpikir manusia. Ya. Domba yang disembeli itu untuk menebus dosa ya? Ya. Saman nabi-nabi. Zaman nabi-nabi. Ya. Itu menebus dosa ya? Ya, zaman dulu. Sama Domba nabi-nabi. betulan atau domba hiasan? Ya, domba betulan dong. Berarti domba yang ini menebus dosa itu adalah Tuhan ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Lucu ini pertanyaan. Ya iya dong, katanya yang menebus dosa hanya Tuhan, tapi domba kembali pakai kan, menebus karena dosa. teman-teman, domba Tuhan juga dong. Ya bisa jadi. Ya, kalau tanyanya begitu, saya juga bisa nanya yang aneh-aneh dong. Aja nanti Ya, Pak. Habis ini saya Pak Dani. Pertanyaan itu muncul daripada apa? Konsep iman. Yang penebus katanya itu adalah dosa. Jadi kalau kita bicara ritual pegadaian juga Tuhan dong. Bisa saya katakan yang didatengin itu adalah Tuhan dong. Karena kasihan Pak Daniel tuh kejepit. Ritual. Kasihan Pak Daniel kejepit tuh. Lanjut Pak Daniel. Iya, jadi karena teman-teman nggak ada yang lebih bisa wise menjawab kita berdiskusi. sehingga mulai memframing ya. Ini sudah dari dulu teman-teman Muslim ini seperti ini. Jadi saya nggak heran kok kalau dalil yang kami bawakan tidak bisa dijawab, pasti akan diframing. Contoh baik, saya jawab. Saya jawab. Suma. Jadi baik. Ayat yang coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Ayub 19 ayat 25 tadi. Oke. Coba Anda jelaskan. Ayub 19 ayat 20. Baik. Anda mengatakan baik. Ayub mengatakan Tuhannya hidup. Apakah Ayub nggak melihat Tuhannya disiksa mati gitu? Jawab Pak Daniel. Pak Daniel. Hello, you listen to me? Mantap. Hello. You listen to me? Mantap bahasa Inggrisnya Prof. Andi. Listen. 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 Pak Dani. Pak Dani. Apakah Ayub tidak melihat Tuhannya mati di tiang salib sehingga dia mengatakan Tuhan saya hidup gitu? Jadi mayat lo 3 hari, Pak. Ayo Tuhan Anda pernah jadi mayat lo 3 hari. Ayub nggak lihat itu. Masa kalah sama Maria Magdalena? Mayat Tuhan hilang.
Jadi kalau Monggo, Pak. tidak yang apa? disebutkan di perjanjian lama, Menubuatkan lagi. Begitu. Ya. Kan tadi saya sudah bawakan ayatnya. Iya. Ya, ayat 19 ayat 25. Nah, kalau kita berbicara penebusan penebusan dosa mereka, itu penebusan kita tahu dosa bahwa darah itu, darah itu sebagai korban, ya, untuk mendamaikan manusia tersebut dengan Tuhan. Buset, pakai darah. Iya, pakai darah dong. Darah apa, Pak? Darah hewan apa darah manusia, Pak? Itu sudah dilakukan. Darah hewan apa darah manusia, Pak? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Darah hewan apa darah manusia? Tetapi teman-teman Muslim ya menarasikan bahwa Pak Daniel, darah hewan pun tidak sama dengan kok lari ke sono, Pak? Menjelaskan itu. Jadi Pak, coba darah hewan apa darah manusia, Pak Daniel? Pak Daniel, darah hewan apa darah manusia? Di dalam perjanjian lama itu darah hewan sebagai sebagai tanda atau lambang di mana katanya itu ditebus. Tetapi itu sifatnya temporari kan? Iya, darah hewan apa darah manusia, Pak? Ya, di perjanjian lama itu menggunakan darah lembu, darah hewan. Di perjanjian baru pakai darah apa, Pak? Iya, makanya Yesus itu disebut anak domba Allah. Jadi di perjanjian baru menjadi darah manusia ya? Iya dong. Iya, siapa yang merubah ini, Pak? Siapa yang merubah ini dari darah hewan menjadi darah manusia? Siapa yang merubah, Pak? Nah, makanya saya kan bilang bahwa saudara enggak ide siapa gitu loh. Bapak yang merubah itu Hasan sendiri. Yang merubah Hasan sendiri. Bu, Hasan sendiri udah mati. Loh, enggak, Hasan kan di perjanjian lama belum turun. Kan dia merubah. Gimana ceritanya? Yo, baca dong Yeremia 31 ayat 31. Sebentar, baca Yeremia 31 ayat 31. Di situ dirubah. Oh ya, Hasan udah mati. Di situ dirubah. Yeremia 31 ayat 31. Baca. Bersih, Bang Andi. Yeremia 31 ayat 31. Baca, di situ dirubah. Kalau lu berhasil. Lu udah, baca dulu. Udah. Yang penting ini Hasan udah tercik. Dibuka. Udah di clean dia. Bro, Hasan udah mati. Baca Bang Sem. Dengerin dulu. Sebentar. Di Yeremia 31 Hasan udah mati tertikam. Dengerin dulu. Hasan udah mati tertikam. Itu nubuatan. Itu nubuatan. Waktu dinubuatkan dia sudah tertikam. Saya ini lu jangan katal dulu. Gua sama Pak Daniel ini. Sebentar, Yesaya 12 ayat 10 sudah waktu dikatakan Pak Guru sabar Pak Guru, kasih muridnya aja Pak Guru. Ya, kasih Bang Daniel. Sebentar, Bro Daniel, langsung masuk ke substansi aja kalau berdiskusi dengan mereka ayat saja cukup. Sebenarnya agak complicated kalau. Iya, jadi jangan memonopoli. Ya, kasih muridnya aja. Oke. Nanti Bro Daniel sebentar ya. Kalau mereka mau lihat itu dirubah tadi bilang dirubah. Itu di Yeremia 31 ayat 31. Oke, saya nge-mute. Saya mau out dulu. Yeremia 31 ayat 31 itu kamu mau apakan sebenarnya Bang Samuel? Bang Samuel ini percaya Tuhan itu mati gitu. Karena Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti ketika Yesus mati ya Tuhan itu sudah mati gitu. Yeremia 31 ayat 31 itu justru nampar Kristen itu ayat itu. Kalau mati sendiri Anda tidak tahu, Bro. Kalau kamu pengertian mati kok Yesus itu mati, gitu, Bapak mati berarti. Tanya Samuel. Mati itu berarti habis begitu kan pengertian teman-teman. Bro Daniel. Coba Samuel mana? Samuel suaranya mana Samuel? Iya udah benar itu. Yeremia 31 ayat 31 tadi. Saya di sini. Coba dibuka dulu Yeremia 31 ayat 31 coba. Samuel sebagai oneness dulu. Sebentar Kak Samuel, sebagai oneness dulu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan mati kan? Betul. Enggak. Sebentar dulu. Yang mati apanya? Yang sebentar ya. Oke. Tolong etikanya dijaga dong. Sebentar. Oke, sabar Bang Samuel dan Ustadz Awan. Habis ini 5 menit saya izin promosi dulu ya. Oke teman-teman, besok saya jam 4 ada interview dengan mualaf cantik Filipina ya. Ini udah di ACC besok jam 4 namanya Dennis Diaz. Itu bisa dicek channel YouTube-nya. Oke, lanjut. Intermezzo aja. Di situ juga besok ada Celebes Channel ya, bareng ya. Lanjut. Oke, baca dulu Yeremia 31 tolong dibuka host.
Oke, Sam. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Oke, kan katanya dirubah. Lah kan tadi si Andi bilang siapa yang rubah? Entah si Andi apa siapa tuh yang nanya. Di Kan sini kapan apa dirubah ya? ya? Ini Lah, jadi perjanjian dirubah baru kan apa ini? Apa ini yang Anda maksud dengan perjanjian Nanti baru? satu dulu, Kitab satu-satu Anda. dulu, satu-satu dulu. Kitab Satu-satu Anda dulu, maksudnya. sebentar. Jangan sabar dong, Zul. Jangan marah-marah dong. Yeremia ya, Sam. Sebentar. Yeremia ya, Sam. Iya, Yeremia 31 ayat 31. Coba dibuka dulu. Jadi maksudmu perjanjian baru itu maksudnya kitabmu? Sebentar. Tolong etikanya dijaga dong, host. Oke. Sama. Iya. Saya kan lihat nih mereka udah pada blunder emosi kalau saya masukkan. Oke, silakan Sam. Ini aku baca ya, aku baca. Sabar, sahabat-sahabat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Silakan. Oke, Apa itu? kan Zul nanya nih, kan gini, saya kan bukan pengarang kitab Tanah dan Injil. Jadi baiklah, biar kitab itu sebentar dong. Iya. Ayo. Jadi biarlah kitab itu yang menjawab. Nah kan di situ dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah kan aku di situ siapa? Sebentar dulu Zul. Aku di situ siapa? Gak tahu. Asem. Ya sudah, Asem kan gampang ya. Terus sekarang sebentar dulu. Kan mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian barunya apa? Perjanjian barunya kitab Torah. Pakai ayat berapa? Ada di ayat berapa? Ayat 33 dong. Ayat 33 dong. Oke, coba dibaca. Jangan cuma satu ayat dong. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian sebentar ya. Tidak ada darah. Sebentar ya. Tidak ada darah, bro. Sebentar. Tolong dibagi-bagi yang adil gitu ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yehova. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi perjanjiannya itu yang akan dirubah. Ya, perjanjian yang ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Sabar, Zul. Jadi di sini kita ambil poin pertama. Kan tadi ditanya sama Bro Handi, yang merubah siapa? Saya sudah menjawab ya. Saya jawab dulu, yang merubah. Sebentar dong. Iya. Ya, yang merubah itu adalah Hasem. Sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi perjanjian itu dirubah karena dilanggar oleh Israel. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Saya stop dulu di situ. Kita buka perjanjian. Sebentar. Jawabannya kan di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru ini. Sebentar dulu. Di situ ada perubahan biar dari selesai dulu Bang Andi, biar selesai Sui. Sebentar dulu Bang Andi, kasih waktu Pak Samuel jelasin. Oh, Bang Andi nih. Lagian kok nggak ada darah kok di situ. Lanjut, ayolah. Ya, cuci muka dulu Bang Andi, cuci muka. Bukan cuci muka, ini mah buang waktu. Serius. Lukas 22, jangan emosi lah Bro Andi. Oke. Lukas 22 ayat 20, coba dibaca teman-teman. Lukas 20 ayat Lukas 22 ayat 20. Ya. Lukas lagi. Bentar dong Zul, nggak begitu loh dong, seorang Zuma tuh harus etikanya dijaga. Kamu membuat saya tertawa. Iya. Ya nggak apa-apa. Sebentar, saya mau menjelaskan dulu ya. Sebentar ya. Demikian juga dibuatnya. Berapa? Ya, Lukas 22 ayat 20. Oke. Kan gini Bro Zuma, ini kan bukan saya yang arang kitab. Ya udah, ini baca kan aja dulu, nih. Bro. Ya baca dulu. Sebentar, dibuka dulu sama host. Sabar. Nah, hafal Bro, saya hafal nih. Oh, saya bisa bacain. Tapi kan ini supaya adil, biar teman-teman lihat. Oke. Enggak hafal emang Bang Andi. Silakan. Oke, saya bacakan ya, teman-teman cek ya, saya bacakan ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ini klaim Yesus ini. Dia berkata, cawan ini, sebentar Bro. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi Yesus itu kan firman Allah. Nah, jadi di sini simbol daripada perjamuan kudus dan darahnya ini adalah firman. Karena kita memakan firman hidup itu. Nah, maka ketika dikatakan aku akan menaruh Tauratku di dalam mulutmu. Nah, jadi di sini firman itu adalah Taurat, itulah firman Tuhan, firman Elohim, firman Yesus sendiri. Nah, jadi ditaruh ke dalam mulutnya. Itu jawaban saya. Saya rasa udah cukup. Silakan Bro Dani. Ini giliran saya. Thank you Bang Saya Dandi. Bang Sen.
Bang Satu Andi. detik saya, 1 detik Bang Juma. Di sini di sini tidak ada perubahan dari darah domba, darah binatang ke darah manusia. Nggak ada perubahan. Nggak ada di Tadi situ. darahku Saya loh, akan tadi merubah. darahku loh dibaca Bang Dengerin Andi, dulu. itu darahku. Saya dengerin dulu, Perjanjian Bro. Yesus loh. Woi, dengerin dulu. Tidak ada ayat mengatakan saya akan merubah dari darah binatang menjadi darah manusia yang ditumpahkan. Kagak ada. Lanjut Bang Juma. Lagian Yeremia 31 ayat 31 ini berbicara mengenai perjanjian lama Allah kepada Bani Israel dan perjanjian baru Nggak ada Allah kepada di situ Bani Yahweh, nggak ada Israel. Allah di situ. Itu nggak ada Allah di situ Yahweh. Sebentar ya Bro Andi ya. Tadi kamu bilang tidak ada dirubah darah. Nah kan tadi Zakaria 12 ayat 10 sudah menjawab. Itu kan Hasem yang tertikam. Oke, silakan lanjut Bro Daniel. Hasem tertikam. Buset, mati Lalu kemudian perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel itu adalah kitab Taurat, ya, yang dibatalkan oleh orang Kristen dengan matinya Tuhan mereka dengan terkutuk di atas tiang salib. Padahal di dalam Yeremia 31 ayat 34 ini itu sangat jelas dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil dan mengenal Tuhan. Jadi orang Israel itu sudah mengenal Tuhannya. Sebelum Yesus datang orang sudah mengenal Tuhannya. Jadi ketika datang Yesus mengajarkan dirinya Tuhan itu ditolak. Tapi Yesus klarifikasi. Dia katakan dalam Yohanes 10 ayat 34-35 bahwa siapapun, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Maka wajar kalau Yesus itu pernah mengaku Allah sebagai pengantar atau penyampai firman, tapi bukan Allah itu sendiri. Faktanya Ya, Yesus ketika datang. Closing deh. Aku closing ya Bang ya. Sekalian deh aku closing deh. Oke, mana? Ya, aku sudah serahkan kepada Daniel. Saya mau leave juga ya, karena di sini masih banyak poin-poin dari Zulkifli yang mau saya kejar, tetapi dia tidak. Oke, next time ya. Thanks for time. Sudah hadir nih. Terima kasih terima kasih Sam telah membunuh Hasem. Iya, begini ya. Sebentar. Saya closing statement boleh? Saya closing statement begini. Boleh? Saya closing sabar. Kasih kesempatan Samuel juga baik soalnya. Silakan Sam, walaupun setelah membunuh Sam. Oke. Jadi closing statement saya di sini kan Zul berkata dasar ada karena ciptaannya dan alam semesta yang diciptakannya dan kita bisa merasakannya. Sekarang begini, ya, Hindu juga klaim begitu, Buddha juga klaim begitu, Kristen juga mengklaim begitu, ya. Jadi kalau dasarnya hanya klaim, berarti nalar logikamu itu masih kurang sekali. Jadi pembuktian suatu kebenaran itu harus berasaskan pembuktian, bukan pernyataan, ya. Terus kedua, Zul berkata tidak ada, dari kata tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika saya kejar bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu pun juga dari tanah, bukan dari tidak ada. Lalu lanjut, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ternyata Allah pun bisa bertanya, Allah tidak tahu. Ya, Allah bertanya kepada Isa, adakah engkau menjadikan berkata kepada orang, jadikan aku dan ibuku kedua orang Tuhan setelah Allah? Allah bertanya. Lalu Zul berkata, manusia terbatas sifatnya. Sebentar. Lalu Zul berkata, manusia terbatas sifatnya. Allah juga lupa ayat. Allah juga bertanya. Nah, terus ada manusia yang menipu Allah ketika sholat. Lalu di sini Zul berkata lagi, ini tinggal dikit lagi ya. Maha tahu. Iya, Allah juga menipu. Sebentar, saya belum closing statement, sebentar. Ya, sabar Pak Wahyu Ilahi, Daniel Lani, silakan Pak Wahyu Ilahi, sebentar. Oke, lalu di sini Zul berkata, manusia tidak bisa merubah diri menjadi pencipta. Ya, hanya Allah. Ya, tidak bisa merubah diri menjadi pencipta. Termasuk Yesus. Nah, sebentar. Isa sendiri yang adalah ciptaan Allah itu bisa menciptakan burung. Sekian. Sebentar. Bro Sam, kamu nggak ada statement bahwa Hasem telah dibunuh. Tolong keluarin suara dong. Hasem telah dibunuh. Ayo. Ini closing statement saya untuk Zul yang Hasem telah dibunuh itu sudah saya sebutkan tadi. Oke. Enggak bisa. Kencangin dulu suara di sini. Bentar dulu. Oke, udah keluar Hasem telah dibunuh. Ya udah. Oke, bye. Oke. Ya, makin ngeri-ngeri sedap kita ini ya. Udah 2 jam setengah juga. Ya, di sini juga kita tutup insya Allah. Ya, aku closing ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah diskusi, berbicara itu menjadi kebenaran, biarlah diterima oleh kecerdasan masing-masing. Benar atau tidaknya monggo. Kemudian saya juga mengatakan bahwa kami tidak pernah mengais-ngais dari kitab Yahudi, tetapi kami memang hanya membacakan apa yang ditulis orang Yahudi dan itu menjadi keyakinan kami. Nah, pentingnya saya sampaikan kita tidak akan berbicara mengais-ngais. Oleh karena itu saya lebih prefer
jika umat Muslim membuka Al-Qur'annya dan kita bisa fight di dalam ajaran Al-Qur'an dan Bible. Tapi Anda lebih banyak mengambil kitab Yahudi. Inilah ketidakgentelannya, kemudian kita bisa justru diskusi Anda dengan yang baik, menjadikan kan kitab begitu. Yahudi sebagai acuan Saya ketuhanan tidak Yesus. menjadikan kitab Yahudi, tetapi saya tetap ikut apa yang ditulis orang Yahudi, karena apa yang ditulis itu bukan orang Purwokerto atau orang Medan atau orang Makassar, tapi Orang mereka orang Yahudi atau ini ya. Pak, orang Yahudi atau orang Terima Indonesia? kasih, itu yang Kitab bisa Anda saya kan sampaikan. buatan Indonesia. Monggo Anda bisa mengerti tentang itu ya. Terima Makasih, kasih, Pak. tidak apa-apa. Kitab Selamat Anda kali. orang Indonesia yang bikin Lain kok kali Bapak Pak, orang lain kali Yahudi, Pak Pak. Wahyu tolong baca Efesus 2 ayat 15 Pak. Itu udah lewat itu zamannya Pak. Aduh, Paulus udah sudah sering, membatalkan Pak, itu itu semua saya. Pak. Jadi nggak Ya, usah lagi Paulus sebut-sebut juga itu Pak. mengatakan Adik, Injil kekuatan Allah kok ya, jadi clear ya. Adi, bukan Paulus yang membatalkan. Saya akan masuk dulu. Udah lama saya dengar. Iya, ayo, bukan Paulus siapa? Buka Efesus 2:15. Iya, tapi dari kalau sebelum Paulus sudah ada Lukas 16 ayat 16 kok. Lukas 2:15 baca dulu. Lukas 16 ayat 16 baca. Efesus 2 ayat 15. Dengan Baca matinya dulu dia. Lukas 16 ayat 16. Saya dulu dong. Oke, Ya, saya tahu. kita tengok ya. Yang membatalkan apa tadi Bang Handi? Hukum Taurat, Deng. Oh, Taurat, Paulus pasti. Ini Oke, dengan baca. matinya dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat jadah. Kata siapa itu? Kata siapa? Kurang ajar Oke, Pak. Paulus. Kata Ya, siapa? taruh Paulus. Oke. Terlalu Oke, kurang Paulus. ajar tuh orang. Sudah kan? Ya, Buka sudah Lukas batal. 16 ayat 16. Oke, Buka ini Lukas sebentar 16 ini ayat batal 16. atau belum? Ini udah batal atau belum? Batal. Kata Pak. Batal di Oke, sini. batal. Batal. Oke, sekarang Lukas 16 ayat 16. Ya. Oke. Lukas 16 ayat 16 baca, buka lu. Ya, silakan Pak. Bebas Anda ini Pak. Lukas 16:16. Oke. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggainya berebut memasukinya. Udah. Jadi Ya, Lukas gimana? sudah Ya. mencatat bahwa semua itu berakhir sampai zaman Yohanes. Itu Ya, karena bahasanya sama. Dengar lu. Itu berarti Hmm. pembatalan, artinya selesai. Pertanyaan Jadi sekarang, bukan Pak. Paulus. Bentar dulu, Pak. Paulus itu Paulus Iya. mengulangi. Paulus Pertanyaan- itu mengulangi. Paulus itu mengulangi apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Jadi sekarang bukan menurut- pernyataan pribadi Paulus, tapi dia mengulangi. Iya udah Pak. Perlu dibersihkan. Iya Pak. Pertanyaan sekarang Pak, apakah Ya, hukum ya. Taurat, apakah hukum Taurat masih berlaku sampai saat ini? Sama siapa? Sama ente lah. Ya nggak laku lah. Enggak laku. Sip. Sip. Itu yang gua mislah Pak. Ya. Enggak laku. Ya udah, karena Alkitab mencatat loh, Bibel itu Baik. mencatat, Injil Thank you, Pak. mengatakan itu. Kalau ada orang Kristen masih mengakui hukum Taurat, apa yang Anda lakukan Pak? Nah, itu bagi mereka. Saya nggak berbicara dengan mereka. Saya bicara, Sip. Anda bicara dengan saya. Gua demen sama Bapak. Salaman Pak. Nomor rekening kok nanya itu nomor rekening, jangan salaman, mana mungkin bisa ke salam saya. Iya. Sebelum di lift Pak, sebelum lift saya Sakaluan, mau tanya lanjut. gini. Iya gini, tadi menarik karena dia katakan bahwasanya iya hukum Taurat bagi Bapak ini sudah batal gitu. Nah hukum Taurat yang pertama itu akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu sudah nggak berlaku berarti ya. Boleh Bapak cerita Allah yang lain ya? Ya udah, Allah itu apa dulu gitu loh. Wah, ini harus itu hukum diskusinya ini Taurat, harus Pak. dalam. Ini kita bicara hukum Taurat dulu ini. Nah, makanya Kita saya akui nggak mau dulu. diskusi. Ngapain diskusi hukum Taurat yang nggak berlaku sama saya? Capek kali saya. Udah nggak berlaku, PB Nah, aja itu, Pak. makanya Salaman PB doang pertanyaan dia. pertanyaan saya, boleh tidak Bapak cari Allah lain? Ya, ngapain saya cari orang nggak berlaku? Ya Allah saya itu sekarang, Allah itu apa? Ngerti juga, Allah itu apa? Kan sudah nggak berlaku ini sudah. Misalnya gini ya, Taurat mengajarkan untuk menghormati ayah dan ibu. Saya pikir di perjanjian lama Yesus malah Oh, menghargai gini. ibunya. Yesus Jadi berkata, kalau tidak ada hukum Taurat, ya. ya, kalau tidak ada hukum Taurat, dari mana Anda belajar hormat kepada ayah dan ibu? Gini, biar saya jelaskan ya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti Kasih. aku mengasihi kamu.
Asik. Bentuk kasihnya kayak gimana? Karena Yesus mengatakan aku Gini, tidak saya mengenal dengar, mereka. makanya Dia Yesus tidak gini, kenal ibunya, dia tidak kenal iya, saudaranya. Kasih rekening. dengar. Sebentar dulu. Hukum Taurat itu kan kalau dibagi menjadi dua bagian ya. Satu bicara tentang kepada Allah, satu berhubungan kepada sesama. Itu yang pernah saya pelajari. Makanya Yesus berkata, hanya dua hukum. Yang pertama dan yang terutama. Pertama, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, bla 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 bla. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat yang diberikan kepada Israel. Diperjelaskan sama Tuhan, disempitkan gitu loh. Jadi ketika mereka mengasihi Allah mereka, pasti nggak mungkin membuat lagi Allah yang lain di sampingnya gitu. Itu otomatis. Ketika seseorang mengasihi sesamanya, udah nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin membunuh. Nah, itu makanya Yesus membuat itu menjadi hanya dua saja, karena makna yang terdapat di dalam hukum Taurat, 10 dasar hukum Taurat itu yang dua itu aja gitu. Jadi sama sekarang bagi Kristen. Jadi ini ada distorsi ya, mulai coba menginterpretasikan dengan cara yang sedikit menarik. Misalnya ketika dikatakan situ membatalkan, kalau Anda berada di muka hakim lalu Anda katakan ini batal demi hukum, itu berarti masih berlaku atau tidak berlaku? Tidak. Ya namanya batal demi hukum. Aduh, ya, gimana sih kita batal demi hukum berarti dia tidak berlaku kan? Kalau berlaku, misalnya tidak berlaku begini, tapi misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya begini, ditetapkan darurat Covid, Anda harus misalnya tidak boleh alias batal acaranya. Apakah itu berarti bisa acara tapi sedikit-sedikit? Nggak bisa. Itu nggak bisa, itu kan lain, itu hukum udah jelas. Jadi masuk akal. Jadi makanya saya bilang sama kamu, dengar dulu, saya jelaskan. Anda sudah nanya. Disederhanakan menjadi kasih, itu berarti tidak batal. Berarti masih ada, benar nggak? Dengar dulu, masih Anda ada tapi disederhanakan. Saya jelaskan. Gitu, kan? Perintah Yesus itu sangat jelas. Sama kami, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Itu jelas. Kalau aku mengasihi orang tuaku, otomatis aku pasti hormat. Otomatis aku pasti menghargai dia. Orang lain saja aku hormati. Anda itu menjelaskan, otomatis. Anda menjelaskan ke arah timur, sedangkan saya bertanya ke arah barat. Coba justru pahami. Saya menjelaskan seluruh mata angin untuk saudara. Kalau justru aneh kalau mata angin semua dijelaskan. Kalau begitu saya ambil dulu perintah Yesus itu jelas. Coba saya tanya. Hukum kata Taurat batal di menurut situ, Anda batal dulu. apa tidak? Oh, Anda kalau berusaha lagi mendistorsi kata batal ya. Kita rubah ke KBBI ya. Begini, saya ambil dari Sulawesi Tengah. Ya, Anda ambil saya Sulawesi Tengah. Yang batal itu adalah yang berat-berat, seperti sunat batal, makan babi batal, alkohol batal. Gini. Saya jelasin. Apalagi itu? Ya itu yang batal, Pak. Yesus perintah Yesus sebenarnya jelas untuk kami. Ya itu iya. Jelas. Perintahnya itu toh. gini, kalau saya mengasihi Anda, otomatis itu hukum Taurat pasti hukum perintah larangan itu pasti nggak kulakukan lagi. Contoh yang ada 10 dibagi 5, kan nggak mungkin aku lagi mencuri, memfitnahmu, membunuhmu, karena Tuhan jelas katakan kasihi. Musuhmu aja dikasihi, udah jelas. itu perintahnya. Jadi secara otomatis nggak perlu hukum di sana, perlu melampaui hukum. Melampaui hukum dia. Iya Pak, kasih contoh aja biar cepet Pak, biar netizen ngerti. Contoh ini. Kasih gambaran nih. Kasih gambaran ini. Hukum itu dibuatkan untuk mencapai tujuan. Contoh kan kenapa hukum Taurat diberikan kepada Israel? Karena apa yang menjadi tujuan Tuhan atas mereka sudah gagal. Artinya mereka sudah nggak bisa lagi hidup bersama dengan aturan etika-etika yang sebagaimana manusia diciptakan. Oke, contoh. Kita di kehidupan sehari-hari nih. Kehidupan hari-hari nih, ya. Kalau Anda contoh nih peraturan pemerintah, contoh di persimpangan ini ada lampu merah, kuning, hijau ya. Ketika ada lampu merah, kan peraturannya kan berhenti nih. Betul kan? Iya udah Pak. Gantian Pak, kasih talawan dulu, kasih contoh. Kita kasih contoh dulu. Usah talawan lagi. Nggak, saya kasih tahu contoh beda peraturan sama dengan tujuan. Iya udah. Dulu babi haram dibatalkan halal. Dulu alkohol haram, sekarang haram. Itu nggak ada. Di mana alkohol banyak dihalalkan dari dulu nggak ada itu. Makanya kalian kayak gini. Gini saudara gini, kalian sedang membuat ruang untuk bertanyakan tentang
keabsahan Al-Injil kan? Nah, saya kasih Dengerin dulu Pak, jawaban nih. gantian Pak sayang, gantian dulu. Dulu Saya belum babi selesai dari tadi ngomong. Itu udah kamu Bapak- ulang-ulang, saya belum selesai nih. saya dulu Pak, 1 detik. Itu Babi udah kamu dulu, ulang-ulang. Yang ini Jangan- saya belum selesai. babi dulu Itu haram, diulang-ulang. sekarang halal. Dulu alkohol haram, sekarang halal. Dulu Capek dan anak wajib ini. sunat, sekarang nggak wajib sunat. Ya udah Pak, begitu-begitu aja. Dulu gimana orang untuk Israel kok dulu ngaco kok nih. Iya, itu yang Ngomong dibatalkan, asal-asal Pak. aja. Itu untuk Israel, tahu lu? Untuk Israel, tahu lu nggak? Iya, itu yang dibatalkan Pak. Yang batalkan siapa? Kami punya Ya, perintah yang Paulus baru, tadi. ngerti? Iya, Itu kan batal Pak bicara itu. sama Israel dia, bicara sama Iya, udah orang batal. Israel yang Iya, sekarang mendengarnya. batal. Ya, Untuk sekarang orang batal, Pak. Kristen, Mm-mm. orang Kristen sudah beda, makanya disebut perintah baru. Ngerti nggak arti Iya, baru? iya, Nah, yang perintah lama, baru. Nah, sekarang yang lama gini, sudah nggak sekarang laku gini. lagi. Untuk Ada nggak Israel perintah di dalam perjanjian baru untuk hanya menyembah kepada Bapa saja, jangan yang lain? Ada nggak? menyembah kepada Bapa gimana maksudnya? Ya kan di dalam kitab Taurat jangan ada ilah lain selain Bapa, katanya orang Kristen. Selain Menurut saudara Hasem. menyembah itu apa? Jangan saudara samakan dengan Kristen. Bolak-balik saya jelasin. Ya, menghambakan diri, menjadikan Bapa itu satu-satunya Tuhan, pencipta. Tuhan itu siapa? Alah, tidur aja lah. Kok tidur aja? Beda, Kristen ini beda. Sekarang Beda. gini, sekarang Bingung, gini. saudara. Kitab Anda perjanjian Tuhan baru itu kan? hanya Yesus. Tuhan Sekarang itu hanya gini. Yesus. Kok Tuhan itu hanya Yesus? Ya, Maksudnya kalau kamu menanya Alkitab kan? Kamu nanya Alkitab. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yesus. Di mana dalilnya itu? Itu Kejadian 1 tuh. Ayat 3. Mana ada Kejadian 1 ada Yesus di sana? Oke, di Perjanjian Baru. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia, kata siapa? Ayat Alkitab itulah Injil. Iya, kata siapa di dalam dia, kata siapa? Ya, siapa? Yohanes mencatat tuh. Yohanes Terus itu muridnya langsung. Rasulnya ada nggak perkataan Yesus bahwa dia pencipta alam semesta? Ada nggak? Ngapain? Orang itu yang dicatat si Paulus kan itu Nggak, pernyataan yang Yesus saya minta itu. pernyataan Yesus. Kan Yesus sumber. Yang sumber tuh Bapa. Nah, sekarang ada nggak Bapak mengatakan bingung, bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Yesus? Ada nggak? Pernyataan itu kan secara implisit ada di dalam Injil Yohanes. Nggak bisa implisit Kalau karena di dalam... contoh gini, kalau Anda bilang, adakah Yesus berkata, sembahlah aku? Oke, saya tanya, adakah kata Yesus, janganlah sembah aku? Kalau bicara kata kalimat begitu aja. Itu bukan orang akademis semuanya. Itu debat. Tapi kalau pernyataan Yesus jangan sembah aku banyak kok. Udah, di mana? Coba buktikan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Stop. Jangan itu. Itu nggak ada kaitan. Katakan ada kaitan. Yang disembah apa? Tar dulu. Kamu nih kena. Di mana sembahlah Allahmu, sembahlah Tuhanmu. Kena. Tar dulu. Janganlah sembah aku. Di mana kalimat seperti itu tertulis? Oke. Kalau dikatakan ada nggak? Sabar Pak. Diam dulu. Pak. Bisa diam nggak? Saya sampai dulu ada nggak itu? Ada. Ada. Ya, ini saya lagi live ini di laptop. Iya. Tunjukkan di mana? Ayat berapa? Ketika iblis datang apa dia katakan kepada dia? Sembah kepada siapa? Pada Yesus atau kepada dirinya? Itu lain bahasanya. Sekarang Yesus mau nggak Yesus itu disebut baik? Mau nggak Yesus itu disebut baik? Kamu berkata Yesus tidak. Why you call me good? Why you call me good? Semuanya teman-teman, ini diskusi kita malam ini semakin ngeri-ngeri sedap ya. Berhubung mungkin Bang Zuma sudah lama dan mungkin Bang Zuma besok ada kerjaan, kita akhiri di sini. Tapi nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap diskusi yang cukup panjang ini ya, dari mulai bagian pertama sampai bagian kedua ini. Namun dari kedua sesi diskusi ini tetap sama ya, bagaimana pemahaman para oten ini, khususnya Samuel Siaan yang kelihatan cerdas, namun ternyata untuk memahami Tuhan itu sendiri dia gagal total ya. Dan di penghujung diskusi tadi kembali dia membuktikan bahwa dia memang tidak mampu untuk memahami Tuhan, yaitu Allah SWT adalah zat ya, karena dia menyanggah pernyataan dari Ustadz Zuma
yang mengatakan bahwa kenapa Allah saja tidak mengetahui bagaimana isi hati dari Nabi Isa atau Yesus tersebut, sehingga bertanya kepada Yesus, apakah ada engkau menyatakan diri mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini kalau dimaknai secara harfiah, tentu pemahaman Samuel ini sama seperti anak-anak ya. Karena itu bukan maknanya bukan berarti Tuhan tidak mengetahui, tetapi itu maksud dari Tuhan adalah untuk memberikan kejelasan serta ketegasan di hadapan umat manusia ya. Jadi supaya ada keadilan, bahwa seluruh manusia itu dapat mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Jadi perkataan Allah tersebut tentulah tidak semua orang mengerti maksudnya ya. Mungkin dia tahu arti maknanya, tahu, tetapi apa yang dikatakan Allah belum tentu dia mengetahui apa maksud yang sesungguhnya. Nah, disinilah letak kelemahannya di dalam memahami setiap perkataan Allah SWT. Dan juga dia mengatakan bahwa Tuhan di Kristen itu menciptakan manusia sesuai dengan rupa Tuhan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan berkata akan mencipta sesuai dengan rupa dia, apakah sudah bisa kita pastikan itu maksudnya adalah memang benar-benar serupa dengan wujud Allah itu sendiri? Tentu saja tidak ya, bagi orang yang berfikir, yang mengedepankan rasa ya. Karena bisa saja kita contohkan manusia sendiri ketika ingin membuat sesuatu gambar dan mengatakan kepada orang, saya akan membuat gambarmu serupa dengan gambarku. Apakah itu akan serupa gambarnya dengan yang menggambar dengan yang digambar? Tentu saja tidak. Nah, disitulah kekeliruan si Samuel ini dan kawan-kawan dalam memahami apa maksud dari setiap perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sulit untuk menyamakan pemahaman tentang memahami Tuhan itu sendiri dengan umat Kristen ini, karena mereka cenderung mengutamakan sesuatu yang nyata, yang tekstual ya. Namun di balik itu semua mereka tidak bisa menyerapnya atau memahaminya, sehingga akan sering terjadi benturan ya ketika berdiskusi dengan orang-orang ini. Namun bagi kita mudah-mudahan ini semakin menambah pembelajaran dan tentunya menambah keimanan kita terhadap Allah SWT, karena kita sudah dipilih dan ditetapkan sebagai umat muslim ya. Tentunya tidak lepas dari kehendak dari Allah SWT itu sendiri. Dan juga kita berdoa insyaallah ke depannya kita tetap dijaga hati kita agar tetap di dalam keimanan Islam kita ya, untuk terus mengabdi kepada Allah SWT dan mengikuti perintah serta ajaran yang sudah dibawa Rasulullah, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.